Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muarni dari kelas BK 3D dengan NIM 2204045010066. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud. Kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di sebuah desa kecil, Freiberg, Moravia. Ayahnya adalah seorang pedagang wol yang mempunyai pikiran yang tajam dan memiliki selera humor yang baik. Ibunya adalah seorang wanita lincah dan merupakan istri kedua yang usia 21 tahun lebih muda daripada suaminya. Ketika ia berusia sekitar 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina. Di sanalah Freud menghabiskan sebagian besar kehidupannya. Sigmund Freud adalah seorang anak yang cemerlang dan selalu juara kelas. Dia kuliah di Fakultas Kedokteran Wina dan membuat penelitian di bimbingan Ernst Burg, seorang profesor fisiologi. Brugge percaya reduksinisme, tidak ada kekuatan lain daripada fisik kimia umum yang aktif dalam organim. Freud hanya menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian dalam bidang neurologi atau ilmu syaraf. Awal karirnya dimulai ketika dia lulus sebagai dokter tahun 1881 dari Fakultas Kedokteran Wina. Freud mempunyai ilmu faal dan banyak melakukan penelitian pada bidang tersebut. Pada tahun 1884, dia mulai bekerja pada bagian gangguan saraf. Dan pada tahun 1885, dia mulai belajar hipnosis kepada Jean Martin di Paris, Prancis. Charcot adalah seorang neurologi atau ahli syaraf yang banyak menggunakan teknik hipnosis dalam proses penyembuhan histeria. Freud sangat tertarik pada kasus-kasus histeria dan mulai menggunakan teknik hipnosis untuk praktik pengobatan yang dia lakukan. Setelah menghabiskan waktu yang singkat sebagai ahli neurologi dan direktur sebuah rumah sakit anak-anak di Berlin, ia kembali ke Wina dan menikah dengan Martha Bernays, kemudian berpraktek dalam bidang neuropsikiatri atas bantuan Joseph Breuer. Melalui buku-buku dan berbagai ceramahnya, Freud banyak dikenal meskipun memiliki cara berpikir yang berlawanan dengan mainstream berpikir masyarakat medis pada saat itu. Dia hanya mendapat simpati dan dukungan dari peminatnya. Inilah cikal bakal dari gerakan psikoanalisis. Freud merupakan tokoh aliran psikologi dalam psikoanalisis yang menjabarkan jiwa seperti gunung es. Freud bermigrasi ke Inggris sebelum Perang Dunia Kedua, ketika Wina menjadi tempat yang makin berbahaya bagi orang Yahudi, terutama orang yang terkenal. Tidak lama kemudian ia meninggal di London pada tanggal 23 September 1939 karena kanker mulut dan rahang yang diduga karena ia telah menderita selama 20 tahun terakhir hidupnya. Teori psikologis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologisnya tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya.
analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman ini menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teorinya. Baginya, teori mengikuti observasi dan konsepnya tentang kepribadian terus mengalami revisi selama 50 tahun terakhir hidupnya. Meskipun teorinya berevolusi, Freud mengatakan bahwa psikoanalisis tidak boleh jauh ke dalam eklektisisme, dan murid-muridnya yang menyimpang dari ide-ide dasar ini segera akan dikucilkan secara pribadi dan profesional oleh Freud. Freud menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun definisinya tentang ilmu agak berbeda dari yang dianut kebanyakan psikologi saat ini. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif ketimbang metode riset yang ketat, dan ia melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Dia menggunakan pendekatan studi-studi kasus hampir secara eksklusif, merumuskan secara khas hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta kasus yang diketahuinya. Struktur kepribadian menurut Freud ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id. Id adalah bagian kepribadian yang sebagian besar berada di alam bawah sadar. Id adalah sumber energi psikis dan sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Bagian ini mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, yang seringkali dipandu oleh dorongan untuk mencapai kesenangan. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan dan mendorong individu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Ketika keinginan dan kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketegangan. Oleh karena itu, id bekerja untuk mengatasi ketegangan ini dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan yang ada pada saat itu. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah bagian kepribadian yang berhubungan dengan realitas dan bertugas mengandalkan Yang kedua yaitu ego. Ego adalah bagian kepribadian yang berhubungan dengan realitas dan bertugas mengendalikan dorongan dari id dengan lebih mempertimbangkan logika dan kenyataan. Ego memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dorongan dari id dapat diekspresikan secara sosial, dapat diterima dalam dunia nyata. Ego beroperasi dengan berpikir rasional dan realistis dan berusaha mencari solusi ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah bagian kepribadian yang berfungsi sebagai unsur moral terhadap ego. Biasanya superego mencerminkan nilai-nilai dan norma yang ditanamkan dalam individu oleh keluarga dan lingkungannya. Superego berkembang pada usia awal kehidupan dan mewakili kesadaran individu tentang nilai-nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat, dipengaruhi oleh faktor seperti adat istiadat, agama, pendidikan, serta sarana-sarana pendidikan lainnya. Faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu yang pertama struktur psikis. Freud menggambarkan kepribadian terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama yaitu id, bagian yang tak sadar yang berisi dorongan-dorongan dasar, impuls dan nafsu. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan dan tidak memiliki kendali atas diri sendiri. Yang kedua itu ego. Ego adalah bagian kepribadian yang berkembang untuk mencoba dan mengatasi antara dorongan-dorongan tak sadar. Ego adalah bagian kepribadian yang berkembang untuk mencoba dan memediasi antara dorongan-dorongan tak sadar id. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah bagian kepribadian yang mewakili norma-norma sosial, etika, dan moral internal. Faktor yang kedua yaitu konflik psikis. Freud mengemukakan bahwa konflik antara id, ego, dan superego
merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian. Konflik ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang dan memunculkan berbagai mekanisme pertahanan yang digunakan oleh ego untuk mengatasi konflik tersebut. Faktor selanjutnya yaitu perkembangan seksual. Freud menyatakan bahwa perkembangan seksual dalam masa kanak-kanak memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Teorinya tentang tahap perkembangan seksual seperti tahap oral, tahap anal, dan tahap falik menggambarkan bagaimana pengalaman seksual pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi karakteristik kepribadian yang berkembang. Faktor yang keempat yaitu mekanisme pertahanan. Freud menciptakan berbagai mekanisme pertahanan yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari konflik internal dan ancaman kejiwaan. Faktor yang terakhir yaitu trauma dan pengalaman emosional. Trauma dan pengalaman emosional pada masa kanak-kanak dapat memiliki dampak jangka panjang pada kepribadian seseorang. Freud mengemukakan bahwa pengalaman traumatis bisa menjadi akar dari masalah kepribadian dalam kehidupan dewasa. Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepribadian pada daerah-daerah erogen dan bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan, yaitu yang pertama fase oral 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua itu fase anal, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga itu fase falik, kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase falis ini adalah kelamin. Yang keempat yaitu fase laten, kira-kira dari usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang terakhir yaitu fase genital, terjadi sejak individu memulai pubertas dan selanjutnya pada masa ini individu telah mengalami kemungkinan yang terakhir yaitu fase genital, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Kepribadian yang sehat menurut Freud yaitu yang pertama, keseimbangan antara ego dan superego. Dalam kepribadian yang sehat, ego bertindak sebagai penengah yang mampu mengimbangi keinginan primitif. Id dengan nilai-nilai dan norma-norma moral. Superego ini berarti individu mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan dasarnya secara realitas tanpa menyebabkan norma sosial dan tanpa mengabaikan norma sosial atau moral. Yang kedua yaitu kemampuan mengatasi konflik. Individu dengan kepribadian sehat mampu mengatasi konflik internal dan tahan terhadap tekanan dari berbagai tahap perkembangan psikoseksual yang mungkin memunculkan konflik. Mekanisme dapat mengintegrasikan pengalaman masa lalu dengan identitas dan perilaku mereka saat ini. Selanjutnya yaitu kemampuan bertahan dan mekanisme pertahanan. Diri yang sehat, pribadi yang sehat mampu menggunakan mekanisme pertahanan diri secara sehat. Mekanisme ini digunakan untuk mengatasi tekanan dan konflik dan tidak digunakan berlebihan atau secara tidak sehat. Yang keempat yaitu realitas dan adaptabilitas. Individu dengan kepribadian sehat mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan situasi sosial mereka. Mereka realistis dalam menilai situasi dan mengambil keputusan yang sesuai. Yang terakhir yaitu
Yang terakhir yaitu kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat. Pribadi yang sehat mampu membentuk hubungan antar pribadi yang positif dan membangun mereka tidak mengalami konflik atau ketakutan yang berlebihan dalam hubungan mereka. Sedangkan kepribadian yang tidak sehat menurut Freud yaitu ketidakseimbangan id, ego, dan superego. Kepribadian yang tidak sehat bisa memiliki id yang sangat dominan yang membuat mereka lebih rentan terhadap dorongan dari keinginan tanpa pertimbangan norma dan moral. Yang kedua yaitu ketidakmampuan mengatasi konflik. Individu yang tidak sehat mungkin kesulitan dalam mengatasi konflik internal. Yang ketiga yaitu penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat. Kepribadian yang tidak sehat sering cenderung menggunakan mekanisme pertahanan diri yang merugikan diri. Yang keempat yaitu ketidakrealistisan dan ketidakmampuan beradaptasi. Yang keempat yaitu ketidakrealistisan dan ketidakmampuan beradaptasi. Individu yang tidak sehat mungkin memiliki pandangan yang tidak realistis tentang diri mereka sendiri serta kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan dan situasi sosial. Yang terakhir yaitu masalah dalam hubungan antar manusia. Kepribadian yang tidak sehat sering mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Mekanisme pertahanan psikologis menurut Freud. Yang pertama yaitu represi. Represi menurut Freud adalah mekanisme pertahanan ego yang paling dominan. Tugas utama represi adalah mengarahkan impuls-impuls dari id yang tidak dapat diterima oleh kesadaran untuk kembali ke dalam alam bawah sadar. Represi ini merupakan dasar dari semua mekanisme pertahanan ego. Yang kedua yaitu pengalihan. Pengalihan adalah saat perasaan yang tidak menyenangkan dialihkan dari satu objek ke objek yang lain yang lebih aman. Yang ketiga yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi memiliki dua tujuan. Pertama, mengurangi kekecewaan ketika individu gagal mencapai tujuan tertentu, dan kedua, memberikan alasan yang dapat diterima secara logika untuk perilaku tertentu. Yang terakhir yaitu agresi dan apatis. Kemarahan adalah emosi yang sering dikaitkan dengan ketegangan dan kegelisahan yang dapat mengarah pada tindakan destruktif dan penyerangan. Agresi bisa bersifat langsung, yaitu ketika seseorang secara terbuka mengekspresikan kemarahan kepada sumber frustasi, atau bisa juga bersifat tidak langsung, di mana individu menyimpan kemarahan dalam diri mereka. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Keswell dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Swiss. Jung lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Pada tahun 1913, ia berhenti menjadi dosen untuk mengkhususkan dirinya dalam riset-riset. Sejak 1906, ia mulai menulis surat dengan Sigmund Freud yang baru dijumpainya pertama kali setahun kemudian, yakni tahun 1907. Pertemuan yang terjadi di Wina ini sangat mengesankan bagi kedua belah pihak, sehingga terjadilah tali persahabatan antara mereka. Sigmund Freud begitu menaruh kepercayaan kepada Jung, sehingga Jung dianggap sebagai seorang yang patut menggantikan Sigmund Freud di kemudian hari. Pada tahun 1933 sampai 1942, Jung menjadi guru besar di Politeknik Zurich, dan pada tahun 1944 ia diangkat sebagai guru besar dalam psikologi kedokteran di Universitas Basel. Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penggagas psikoanalisis yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi.
Karena perbedaan-perbedaan pendirian, akhirnya Gustav Jung memisahkan diri dan mendirikan aliran sendiri yang diberi nama psikologi analitis. Berbeda dengan teori Sigmund Freud tentang kepribadian yang lebih bersifat mekanis dan berdasar ilmu alam, konsep analitis Gustav Jung mengenai kepribadian untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat, agama, dan mistik. Teori Gustav Jung dibedakan juga dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada penekanannya yang lebih kuat pada tujuan tingkah laku atau teleologi. Gustav Jung juga menekankan adanya dasar-dasar rasial dan filogenetis dari kepribadian dan sangat kurang mementingkan arti dorongan-dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian. Konsep dasar kepribadian menurut Jung. Jung dalam menerangkan kepribadian sebagaimana juga Freud menggunakan konsep libido. Namun berbeda dengan Freud, Jung tidak melihat libido sebagai dorongan-dorongan seksual, melainkan ia melihatnya sebagai energi dari bermacam-macam proses mental seperti berpikir, merasa, berhasrat, menghindar, dan sebagainya. Aktivitas psikis tidak ditentukan oleh prinsip kesenangan, tetapi muncul secara otonomi melalui libido dan ditentukan terutama oleh prinsip pelepasan energi. Menurut Jung, kepribadian seseorang dapat berada dalam dua wilayah utama. Yang pertama yaitu kesadaran dan ketidaksadaran yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Teori kepribadian Jung mengidentifikasi 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran atau ego, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Kesadaran berfungsi sebagai komponen yang mempengaruhi persepsi, emosi, dan kemampuan seseorang, memungkinkan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jung memandang libido sebagai energi yang mendasari proses mental, berbeda dari pandangan Freud tentang dorongan seksual. Jung mengidentifikasi 2 wilayah utama dalam kepribadian, yakni kesadaran dan ketidaksadaran yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Dalam teori kepribadiannya terdapat 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran atau ego, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Kesadaran mempengaruhi persepsi, emosi, dan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Jung menekankan peran energi dan ketidaksadaran dalam membentuk kepribadian individu. Selanjutnya yaitu struktur dasar kepribadian. Jung tidak berbicara tentang kepribadian, melainkan tentang psyche. Adapun yang dimaksud dengan psyche ialah totalitas peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi jiwa manusia terdiri dari 2 alam, yaitu yang pertama struktur kesadaran. Kesadaran mempunyai 2 komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peran penting dalam orientasi manusia dan dirinya. Yang pertama yaitu fungsi jiwa. Fungsi jiwa dalam Jung yaitu suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok yang 2 rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang 2 lagi irasional, yaitu penilaian dan intuisi. Yang kedua adalah sikap jiwa.
Sikap jiwa adalah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun ke dalam, dan demikian pada arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar ataupun ke dalam. Yang ketiga yaitu tipologi Jung. Dengan mendasarkan pada dua komponen pokok daripada kesadaran dalam membuat pencanderaan mengenai tipe-tipe tersebut, selalu dikupasnya juga kehidupan alam tak sadar, yang baginya merupakan realitas yang sama pentingnya dengan kehidupan alam sadar. Kehidupan alam tak sadar itu berlawanan dengan kehidupan alam sadar. Jadi, orang yang kesadarannya bertipe pemikir, mereka kesadarannya adalah perasa. Orang yang kesadarannya ekstravers, ketidaksadarannya bersifat introvers. Struktur kepribadian selanjutnya yaitu struktur ketidaksadaran. Teori psikoanalisis Jung, ketidaksadaran dibagi menjadi dua, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi merupakan area yang terletak dekat dengan ego dan berisi pengalaman-pengalaman yang awalnya pernah disadari, namun kemudian ditekan, dilupakan atau diabaikan, bersama dengan pengalaman-pengalaman yang awalnya mungkin tidak memunculkan kesadaran yang kuat pada individu tersebut. Yang kedua yaitu ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif dalam konsep Jung adalah bagian dari sistem psikis yang memiliki kekuatan dan pengaruh paling besar, bahkan melebihi pengaruh ego dan ketidaksadaran pribadi. Konsep ketidaksadaran kolektif atau transpersonal adalah salah satu aspek unik dan kontroversial dalam teori kepribadian Jung. Dalam situasi patologis, ketidaksadaran kolektif dapat mengambil alih dominasi ketidaksadaran pribadi. Dengan demikian, ketidaksadaran kolektif merupakan bagian integral dari ketidaksadaran pribadi. Menurut Jung, struktur kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu kolektif unsur-unsur. Jung mengklasifikasikan kepribadian menjadi 3 lapisan, dengan yang terdalam yaitu kolektif atau tak sadar kolektif. Ini mencakup aspek-aspek bersifat universal dan bersifat warisan, seperti arketipe, simbol, dan mitos yang ada di semua budaya. Faktor ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia dan mempengaruhi perilaku dan pikiran mereka. Yang kedua yaitu unsur-unsur pribadi. Lapisan kedua adalah unsur-unsur pribadi yang mencakup pengalaman hidup individu dan bagaimana individu meresponnya. Ini mencakup ingatan, perasaan, dan pemahaman pribadi yang membentuk kepribadian seseorang. Yang ketiga yaitu proses psikologis. Jung juga mengidentifikasi 4 fungsi psikologis utama yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Ini adalah pemikiran, perasaan, persepsi, dan intuisi. Cara individu menggunakan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari mereka akan mempengaruhi bagaimana kepribadian mereka terbentuk. Yang keempat yaitu tipe kepribadian. Jung mengembangkan teori tentang tipe kepribadian yang mencakup introvert atau mengarah ke dalam dan ekstrovert mengarah keluar, serta 4 fungsi psikologis yang disebut di atas. Kombinasi tipe kepribadian dan fungsi psikologis akan mempengaruhi sifat-sifat kepribadian seseorang. Yang terakhir yaitu proses individuasi. Jung meyakini bahwa tujuan utama dalam hidup adalah proses individuasi, di mana individu berusaha
di mana individu berusaha untuk mengintegrasikan berbagai aspek dari diri mereka sendiri, termasuk unsur-unsur tak sadar, untuk mencapai kesadaran dan kesatuan dalam kepribadian mereka. Selanjutnya yaitu pribadi sehat menurut Jung. Menurut teori psikoanalitis Carl Gustav Jung, pribadi sehat adalah pribadi yang mencapai keseimbangan antara berbagai aspek kepribadian yang dikenal sebagai individuasi. Individuasi adalah proses di mana individu mengintegrasikan berbagai bagian dari diri mereka yang mungkin saling bertentangan atau konflik, seperti aspek kesadaran dan ketidaksadaran. Pribadi sehat dalam pandangan Jung yaitu yang pertama, mengenal dan menerima baik aspek kesadaran maupun ketidaksadaran mereka. Ini mencakup pemahaman diri yang mendalam tentang berbagai bagian dalam diri mereka. Yang kedua yaitu mampu mengintegrasikan konflik internal, meresapi perasaan dan emosi, dan memahami konflik-konflik tersebut tanpa penekanan berlebihan atau penolakan. Yang ketiga yaitu mampu mengejar tujuan dan makna hidup yang autentik, yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan individu, bukan hanya mengikuti dorongan-dorongan tanpa disadari. Yang terakhir yaitu mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain dan dengan dunia luar. Pribadi tidak sehat menurut Jung yaitu dalam teori psikoanalitis Jung, individuasi adalah proses penting dalam mencapai kesehatan psikologis. Melalui proses ini, individu dapat mencapai keseimbangan antara berbagai aspek kepribadian mereka dan mewujudkan potensi penuh mereka sebagai individu yang sehat. Selanjutnya yaitu pribadi tidak sehat. Beberapa ciri-ciri pribadi yang tidak sehat dalam pandangan Jung yaitu yang pertama, keterjeratan dalam ketidaksadaran personal. Pribadi yang tidak sehat dapat memiliki ketidaksadaran personal yang kuat, yang berarti mereka tidak mampu mengatasi atau memahami berbagai konflik internal atau perasaan yang tidak disadari. Yang kedua yaitu krisis spiritual. Jung berbicara tentang krisis spiritual yang terjadi ketika individu merasa kehilangan makna dalam hidup mereka. Mereka mungkin merasa terputus dari nilai-nilai dan tujuan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu dominasi arketip kegelapan. Jung mengatakan bahwa individu yang tidak sehat mungkin terlalu didominasi oleh arketip-arketip yang mewakili sisi gelap atau negatif dari kepribadian mereka. Ini bisa berarti terlalu banyak ketegangan, konflik, atau perilaku destruktif. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan dalam fungsi kognitif. Jung menggambarkan 4 fungsi kognitif yaitu berpikir, merasa, intuitif, dan sensasi. Pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami ketidakseimbangan dalam salah satu atau lebih dari fungsi-fungsi ini yang dapat mengarah pada perilaku dan ketidakstabilan emosional. Yang terakhir yaitu ketidakseimbangan ego dan ketidaksadaran. Ketika ego atau kesadaran tidak mampu menjaga keseimbangan dengan ketidaksadaran, individu dapat mengalami ketidakseimbangan psikologis. Ini bisa berarti bahwa mereka mungkin terlalu terhubung dengan ketidaksadaran mereka, mengalami konflik internal atau bahkan psikosis. Materi selanjutnya yaitu perkembangan psikologi atau perkembangan psiki. Perkembangan psikologi atau perkembangan psiki adalah bidang studi dalam psikologi yang berfokus pada pemahaman bagaimana manusia mengalami perubahan psikologis dan perkembangan selama rentang waktu tertentu dalam kehidupan. Tujuan perkembangan ini yaitu sebagai aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan diferensiasi sempurna dan saling berhubungan yang selaras dengan seluruh aspek
kepribadian manusia. Perkembangan psiki memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, Jung menjangkau ke belakang dan ke depan. Menjangkau ke belakang dan ke depan, Jung berbicara tentang integrasi semua aspek kepribadian seseorang, termasuk unsur-unsur yang mungkin berlawanan atau bertentangan. Jung menganggap bahwa individu memiliki berbagai aspek kepribadian yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu ke belakang atau unsur personal. Ini mencakup aspek kepribadian yang terlihat dan dikenal oleh individu secara sadar. Ini termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku yang identifikasi dengan diri sendiri. Kelompok yang kedua yaitu ke depan atau unsur transpersonal, mencakup aspek-aspek yang lebih dalam dan tersembunyi dari diri seseorang yang tidak selalu kita kenal dengan baik atau sadari. Ini bisa termasuk potensi kreatif, intuisi, mimpi, bahkan konsep arketipe yang mendalam dalam psikologi Jung. Yang kedua yaitu jalan perkembangan, progresi dan regresi. Di dalam proses perkembangan dapat terjadi gerak maju atau progresi dan gerak mundur atau regresi. Jalan perkembangan adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada perjalanan individu melalui berbagai tahap perkembangan dalam kehidupan. Progresi dan regresi adalah dua aspek penting dalam pemahaman jalan perkembangan. Progresi merujuk pada kemajuan atau perkembangan yang terjadi seiring waktu. Progresi adalah hasil dari interaksi antara faktor internal seperti genetik dan perkembangan otak, dan faktor eksternal seperti pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. Regresi merujuk pada kemunduran atau penurunan dalam perkembangan individu. Ini terjadi ketika individu mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam mencapai perkembangan yang diharapkan atau dalam menjalani tahap perkembangan tertentu. Yang ketiga yaitu pemindahan energi psikis, yaitu sublimasi dan represi. Dalam pandangan Jung, sublimasi dan represi adalah dua hal yang berlawanan. Sublimasi itu progresif, menyebabkan kepribadian bergerak maju, menambah rasionalitas, sedangkan represi itu adalah regresif, yaitu yang menyebabkan kepribadian bergerak mundur atau menghasilkan irasionalitas. Namun bagi Jung, represi itu tetap mempunyai nilai yang positif. Yang terakhir yaitu jalan kesempurnaan atau proses individualisasi. Perkembangan adalah semacam pembebaran kebulatan asli yang semula tidak mempunyai diferensiasi dan tujuan, dan tujuannya yaitu untuk merealisasikan atau penemuan diri. Tujuan ini harus tercapai karena apabila ada salah satu aspek yang diabaikan, maka aspek kepribadian yang diabaikan itu akan merupakan perintang yang akan selalu mengurangi energi dari sistem yang berkembang untuk mencapai kepribadian yang integral, maka tiap sistem atau aspek kepribadian. Yang terakhir yaitu jalan kesempurnaan, proses individualisasi. Perkembangan adalah semacam pembebaran kebulatan asli yang semula tidak mempunyai diferensiasi dan tujuannya yaitu untuk merealisasikan atau penemuan diri. Tujuan ini harus tercapai karena apabila ada salah satu aspek yang diabaikan, maka aspek kepribadian yang diabaikan itu akan merupakan perintang yang akan selalu mengurangi energi dan sistem yang berkurang.
Untuk mencapai kepribadian yang integral, maka tiap sistem atau aspek kepribadian. Proses ini disebut dengan proses pembentukan diri atau penemuan diri yang biasa disebut proses individualisasi oleh Jung.